Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas contoh soal dari materi gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, gerak vertikal, dan gerak jatuh bebas. Kita mulai dari contoh soal dari materi GLB dan GLBB. Soal pertama, sebuah benda bergerak dari keadaan diam dengan percepatan 4 meter per sekon. Kecepatan dan jarak yang ditempuh benda setelah 5 sekon berturut-turut adalah. Jadi, langkah pertama dalam setiap pengerjaan soal fisika adalah menulis apa yang diketahui, ditanya, baru kita menjawab. Jadi, pertama kita tulis dulu. Diketahui. Sebuah benda bergerak dari keadaan diam. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa kecepatan awal dari benda adalah 0 meter per sekon. Selanjutnya, kecepatan dengan percepatan tetap. Berarti nilai A-nya sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Kecepatan dan jarak yang ditempuh benda setelah 5 sekon, berarti ada waktu juga 5 sekon. Nah, yang ditanya adalah kecepatan dan jarak. Baru kita mulai jawab. Nah, oleh karena benda ini bergerak dengan percepatan tetap, maka berlaku rumus GLBB V sama dengan V0 plus A kali T. Di mana kita bisa masukkan angkanya di sini. V0-nya tadi 0 plus A-nya 4 dan T-nya adalah 5. Maka 4 kali 5 adalah 20 meter per sekon. Kalau sudah ketemu, kita lanjut mencari jarak yang ditempuh oleh benda. Untuk mencari jarak, kita bisa menggunakan persamaan S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Nah, V0-nya sama dengan 0 kali T-nya tadi 5 ditambah setengah, A-nya 4. A-nya tadi 4 benar, T-nya 5 kuadrat. Maka di sini kita memperoleh hasil 50 meter. Jadi, jaraknya adalah 50 meter. V-nya 20 meter per sekon dan S-nya 50 meter. Mudah kan? Selanjutnya kita akan mencoba latihan soal tentang gerak vertikal. Jadi soalnya, sebuah bola basket dilempar vertikal ke atas agar mengenai ring setinggi 3,05 meter. Saat mencapai ring, kecepatan bola sebesar 2/5 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, bola basket harus dilempar dengan kecepatan sebesar berapa? Jadi, seperti biasa, yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah menulis apa yang diketahui, ya kan? Yang diketahui di situ yang pertama adalah tinggi ring. Jadi H 3,05 meter. Selanjutnya di situ ada kecepatan bola saat mencapai ring. Berarti ini adalah kecepatan akhir. Jadi V adalah 2/5 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi, percepatan gravitasi lambangnya G 10 meter per sekon kuadrat. Nah, bola basket harus dilempar dengan kecepatan berapa? Berarti yang ditanya di sini adalah kecepatan awal. Kecepatan awal bola basket dilempar atau V0. Nah, kita bahas. Kira-kira pakai rumus yang mana ini? Ya, kita pakai V kuadrat sama dengan
V0 kuadrat min 2GH. Nah, V-nya di sini kita isi 2 akar 5 kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2 kali 10 kali 3,05. 2 akar 5 kuadrat sama dengan 40, sama dengan V0 kuadrat min 61. Nah, kita keluarkan V0 kuadratnya, kita jumlah, ini hasilnya 81. Maka V0-nya adalah akar dari 81 atau sama dengan 9 meter per sekon. Jadi, kecepatan awal yang digunakan adalah 9 meter per sekon. Selanjutnya contoh soal tentang gerak jatuh bebas. Jadi soalnya, sebuah mangga terlepas dari tangkainya dan jatuh ke tanah dalam waktu 10 detik. Berapa kecepatan benda saat detik ke-6 bila percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat? Seperti biasa, kita tulis diketahuinya terlebih dahulu. Jadi, karena di sini adalah gerak jatuh bebas, nah, jadi mangga terlepas dari tangkainya itu adalah contoh dari gerak jatuh bebas, maka kecepatan awalnya pasti 0 meter per sekon. Lalu di situ ada juga dalam waktu 10 detik. Berapa kecepatan benda saat T ke-6? 6 sekon atau detik bila percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Jadi yang ditanya adalah V akhir. Kira-kira pakai persamaan yang mana? Ya, kita bisa pakai persamaan dari gerak vertikal ke bawah. Jadi V sama dengan V0 plus G kali T, dengan nilai V0 sama dengan 0. Jadi V-nya sama dengan G kali T, maka G-nya adalah 10 dan T-nya 60. Jadi kecepatan pada saat 6 detik adalah 60 meter per sekon.